Pada episode sebelumnya, Okarun mendapatkan musuh baru. Tapi kita kembali dulu ke chapter 176. Seperti yang kita tahu, Seiko makan bersama Payase dan Kashimoto. Setelah 5 chapter berlalu, akhirnya saya menemukan restoran tersebut di dunia nyata. Terima kasih kepada pengguna Twitter bernama Memeko yang sudah memberikan lokasi restoran di dunia nyata. Seperti yang kita lihat, interior restoran juga sangat mirip seperti aslinya. Jika ingin melihat sendiri, bisa cek link yang saya taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk cerita chapter 181. Seperti biasa, kita lihat dulu perbedaan antara versi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Akhirnya, versi Indonesia tidak dikuasai anomali. Tapi walaupun begitu, sekolah Okarun justru mendapatkan ancaman. Sekarang sudah jam pulang sekolah, tapi tidak ada satupun murid yang berani keluar. Semua itu dikarenakan ada puluhan preman yang menutupi gerbang sekolah. Tapi sepertinya wajah mereka tidak asing. Kinta hanya berani melihat dari kejauhan bersama beberapa orang. Sementara di dalam, Okarun pulang bersama Famola. Wajar saja karena mereka satu kelas. Dan Ayase juga ikut di pundaknya Famola. Okarun tidak mau menjadi beban. Okarun berharap Seiko akan melatihnya dengan serius. Menurut Ayase, Seiko akan serius seperti ketika melatih Joji. Tapi menurut Okarun, Joji adalah orang dengan bakat yang hebat. Jadi melatih Joji adalah sesuatu yang layak. Menurut Ayase, Okarun terlalu cemas kepada dirinya sendiri. Di sini bisa kita lihat tasnya Famola yang berbentuk kaiju. Infokan jika sudah tersedia di toko online. Mereka bertiga melihat gerombolan orang yang melihat sesuatu. Mereka membicarakan preman yang menutupi gerbang. Sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Okarun tidak ingat pernah melihat mereka. Sementara Ayase langsung sadar mereka adalah murid SMA Renjaku. Cewek di depan Okarun bertanya apa Okarun mengenal mereka. Dan Okarun tidak bisa membantah kalau Okarun pernah berhubungan dengan mereka. Jadilah Okarun diminta ke sana supaya masalah cepat selesai. Okarun beneran ke sana dan cewek-cewek tidak menyangka Okarun seberani itu. Jadilah Okarun mendapatkan respek yang besar dari cewek-cewek di sana. Sepertinya cerita harem Okarun akan segera dimulai. Dan Famola juga ikut keluar bersama Okarun. Okarun meminta preman minggir karena menghalangi jalan keluar. Tapi tidak ada yang peduli omongan Okarun. Mereka lebih tertarik berbicara dengan Famola. Seorang cowok bertanya siapa namamu kepada Famola. Tapi Ayase melarang Famola mengatakannya. Jadilah cowok itu tidak berhasil mendapatkan informasi apapun. Akhirnya seseorang ada yang mengenali Okarun dari kacamatanya. Kemudian seseorang dipanggil untuk menemui Okarun. Ayase juga penasaran siapa yang mencari mereka. Ternyata yang datang adalah cowok tinggi dengan kacamata. Okarun dan Ayase tidak mengenali siapa orang itu. Kemudian dia melepaskan kacamatanya dan Ayase langsung paham dia adalah Zuma. Berada di rumah sakit membuat rambut Zuma menjadi panjang. Tapi kenapa Zuma sekarang memakai kacamata? Zuma sebenarnya mendengar suara Ayase di sini tapi orangnya tidak ada. Zuma menoleh ke sana kemari tapi tetap saja tidak ketemu. Jadilah Ayase memukul Zuma dengan kekuatan psikisnya. Akhirnya Zuma berhasil menemukan Ayase. Zuma tidak paham kenapa tubuh Ayase menjadi sekecil itu. Semua ini karena kutukan dari memakan makanan di dunia diorama. Ayase penasaran kenapa tubuh Zuma tetap normal padahal juga memakan makanan yang sama. Memang benar tubuh Zuma kembali ke ukuran normal. Tapi tubuh Zuma tetap terkena efek samping dari kutukan. Belum ada 1 bulan sejak Fairy Tail dikalahkan. Tapi Zuma merasa penglihatannya semakin hari semakin memburuk. Itulah kenapa Zuma sekarang memakai kacamata. Sepertinya Zuma menemukan sesuatu terkait kutukan tersebut. Jadi Zuma ingin mendiskusikannya bersama Ayase dan Okarun. Kemudian seorang pria tua dibawa ke depan mereka. Ternyata itu adalah orang mesum yang pertama masuk ke dalam diorama.
Nama aslinya adalah Daiki Hakono. Dalam waktu beberapa minggu saja tubuhnya berubah menjadi orang tua. Bega sudah menemukan rumahnya Daiki. Mereka membawanya ke sana, tapi orang tua Daiki tidak percaya anaknya sudah sangat tua. Padahal baru 4 tahun sejak Daiki menghilang dari rumah. Apakah semuanya karena waktu dalam diorama berbeda dengan dunia nyata? Seingat saya, 1 jam di dunia nyata sama dengan 1 hari dalam diorama. Dan setelah Fairy Tail dikalahkan, aliran waktu mengalami akselerasi. Atau bisa dibilang semakin lama berada di dalam diorama akan membuatmu menerima kutukan yang lebih besar. Dan kuncinya adalah memakan sesuatu atau tidak. Buktinya Okarun tidak mengalami masalah apapun pada tubuhnya. Zuma berharap bisa melakukan sesuatu kepada Daiki. Dan mungkin Zuma bisa menyembuhkan matanya. Sementara itu di lorong kelas, terlihat Joji dan Aira yang pulang bersama. Aira penasaran di mana Okarun sekarang. Joji yakin Okarun pasti menunggu di gerbang sekolah. Kemudian mereka menemukan kerumunan orang di dekat gerbang. Joji bertanya apa yang terjadi di sana. Seorang cewek berkata ada preman yang datang, dan Okarun sedang berbicara dengan mereka. Joji melihat Ayase yang berada di tangan pria tidak dikenal. Jelas Joji marah dan langsung berlari ke tempat Ayase. Seketika tangan Zuma terikat oleh rambutnya Aira, dan Ayase sekarang berada di tangan Joji. Aira kembali menendang tapi Zuma bertahan dengan payungnya. Tidak lupa juga Aira memastikan roknya tetap tertutup. Payung Zuma membuat Joji dan Aira sadar orang yang mereka lawan punya kekuatan yokai. Joji memberikan Ayase kepada Okarun dan kembali menantang Zuma. Dan Zuma juga sudah siap bertarung dengan kekuatan penuh. Transformasi Zuma terlihat sangat mirip dengan seseorang. Dan orang itu sudah jelas adalah Okarun. Tapi Zuma tidak bisa bergerak bebas karena tangannya masih terikat rambutnya Aira. Dan Joji juga berhasil melewati rintangan payung. Tapi nggak ada petir, nggak ada hujan. Tiba-tiba kekuatan Zuma dan Aira menghilang. Dan Joji juga dihentikan oleh Famola dan Okarun. Zuma dan Aira tidak paham kenapa kekuatan mereka menghilang. Ternyata penyebabnya adalah Ayase. Ayase memegang aura mereka berdua seperti ketika Okarun lepas kendali. Walaupun tubuhnya mengecil, tapi kekuatan Ayase masih mengerikan seperti biasa. Untunglah masalah bisa segera dihentikan. Jika tidak ada Ayase, pasti pertarungan akan semakin membesar. Dan murid SMA Renjaku akan kembali terlibat tawuran antar sekolah. Sebenarnya chapter 181 berisi cerita yang ringan. Sangat jarang kita mendapatkan chapter yang santai seperti ini. Jadi mari kita nikmati dan dadan mode santai selama seminggu ke depan. Mungkin sampai di sini saja videonya. Maaf karena uploadnya telat dan durasinya agak pendek karena saya sedang ada kesibukan di luar rumah. Yang jelas jika saya menemukan sesuatu yang menarik akan saya bahas pada video berikutnya. Dan chapter 182 akan rilis pada tanggal 20 Januari. Pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.